Salah lo Menardi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue dateng sama teman gue, ada Rizky Maulana, belakang Vicky Lesmana, hampir mirip ya. Nah, sekarang gue mau cerita dulu masa-masa kita main band tahun berapa? Dari kapan? Enggak. Oh, kita SMA kelas 1 tahun berapa sih? 99. 99, tahun 99. Anggaplah kita ngeband dulu tahun 99. Nah, menurut lo tahun-tahun sekarang masih bagus nggak sih kalau buat anak-anak muda sekarang buat ngeband? Dulu kan kalau lagi zaman-zaman kita SMA kan tiap minggu di kampung tuh pasti ada lah namanya festival, band-band walaupun anaknya sunatan. Dulu salah satunya kita di sini nih ngebandnya. Dulu kan masih ada tiap Sabtu. Kalau sekarang kan lo lihat dah. Sekarang ini udah kagak ada, orang mainnya pilih ke YouTube, Spotify. Nah, lu kira channel olahraga. Sekarang lu lihat aja, sekarang jarang musisi atau pemusik yang baru yang bikin karya benar-benar, tapi kebanyakannya cover. Termasuk Ariel ya. Ariel sekarang Peter Pan baru ngeluarin lagi cover juga kan. Kurang greget kali ya. Kalau dulu kan hampir tiap bulan tuh ada festival. Termasuk kita dulu sering-sering ikut festival kan. Jarum Black. Yang kita kebanjiran apa namanya? Bukan, itu bukan festival, kita ngisi acara itu. Oh iya. Email dulu di Tangerang. Kita pernah bikin juga di Tangerang. Email tuh yang di mana tuh? Dekat jembatan 5 tuh situ. Termasuk bisnis studio loh. Dulu bisnis studio itu termasuk laku. Sekarang kalau hampir dibilang tuh di Jakarta susah coy. Nah, kalau menurut lu gimana, Fik? Idem aja gimana ini sampean? Kan yang tampil tiap hari. Nah, ini temen gue nih dia ngajar di Gancit, tapi Yamaha Musik ya, Fik ya? Kalau lo kan berhubungan langsung sama musik ya, melihat pendaftaran banyak gak sih? Antusiasmenya gede gak sih? Ngasih ke anaknya gitu, udah lo mendingan ngeband aja deh, kalau nggak lo belajar musik deh. Kalau sekarang banyak Fik yang datang nih. Masih banyak, berarti sebetulnya peminatnya masih banyak ya, walaupun sekarang udah beda. Kalau dulu kan menengah ke bawah tuh masih banyak peminatnya, walaupun dia secara otodidak. Karena sekarang lo mana ada studio yang 15.000 sejam, studio yang mau lo duitnya kurang terus lo naruh KTP. Nah, salah satunya nih kita nih mau ke studio nih. Nah, studionya itu kita di Tangerang. Kenapa di Tangerang? Salah satunya itu harganya masih murah coy dibanding Jakarta. Jakarta sekarang hampir di atas 100 coy. Lu bandingin sama Tangerang. Tangerang kalau gue rasa sih masih booming gede juga sih kalau buat band ya. Karena di situ masih ada Bodong. Bodong itu siapa? Hah? Enggak, kita sebut aja namanya Pajar. Oh, iya. Emang namanya Pajar, goblok. Nah, gue juga mau cerita salah satu dulu kenapa kita bisa bikin band. Dulu gue kelas SMA tuh sekelas sama Dede. Gue dulu bareng sama Rizka Ana ya, kita nyanyi Tipek di Palmera bego. Nah, lu lupa. Ya, lu tahu dah ya, itu terbatas. Emang kalau walaupun kita umur masih 25. Rizka yang kacamata ya? Iya. Yang anak. Yang dulu dideoin juga. Yang gara-gara. Nah, gue dulu ngeband pertama kali tuh ngeband di Palmera kalau nggak salah. Nah, itu suka dukanya banyak juga sih, dari yang duit gak ada sampai kita kolekan. Dia gitaris, dulu rumahnya agak jauh. Sama Bega dulu rumahnya juga jauh. Enggak lah, bukan ada di Petamburan. Udah pindah ya? Iya. Nggak tahu, mungkin kalau pernah tahu istilah daerah Selum yang emosi warganya nggak stabil, di situ dia tinggal. Nah, dulu gue ngeband bareng sama dia, belum ketemu sama Vicky ya. Vicky itu nanti. Oh, dia nanti ada bikin grup band sendiri. Nah, dulu dia siapa nama band lu pertama Vicky apa dulu? Sama Cream Ice. Cream Ice. Nah, dia dulu bikin bandnya namanya Cream Ice. Ini kita bikin apa ya dulu ya? Kuadrat. Sebelum Kuadrat apa nih? Ganti nama kalau. Ganti nama sih, tapi yang lama banget itu kita pakai namanya Kuadrat dulu. Nah, dulu gua basis, drumnya ada Almarhum Nurudin. namanya Aner, aslinya Nurudin, kayak pembom Bali gitu. Dulu kita kebetulan itu satu kelas semua tuh. Nah, itu lagi ada Usup Gembel dulu. Usup
Gembel, alhamdulillah masih hidup. Sempat mati juga sih, tapi hidup lagi. Nah dulu kita ngeband sampai kayaknya vokalis cowok itu dulu kurang greget lah ibarat. Jadi kita coba cari perempuan. Salah satunya itu buat biar enak dipandang sih, dibanding lu lihat aja kan muka dia ya, lu tahu. Lama-lama ngeband akhirnya merger lah kita. enggak, dulu beda kelas ada namanya Cream Ice. Nah Cream Ice itu drummernya yang di belakang gue Vicky, yang kita mau samperin nih, yang orangnya agak aneh juga sih. Kita harus Nah dia termasuk buka usaha yang sukses loh. Dagangan dia apa sih? Risol, bukan risol, apa sosis telur. Dia ekspor ke Cina. Tahu Cina mana? itu yang bikin sukses lu nggak tahu kan, kalau lu punya penglihatan batin lu bagus. Vokalisnya perempuan namanya kalau nggak salah Dewi. Sama dulu tuh sering satu panggung padahal. Kalau dia main kita main di sekolah atau di mana itu biasanya. Nggak lama nggak tahu gimana ceritanya Cream Ice itu bubar atau merger. Enggak, kita kelas 3 itu jadi gabung satu kelas. Vicky yang tadinya beda kelas akhirnya gabung sama ke kelas gua. Nardi juga yang gitaris Cream Ice itu gabung ke kita. Nah itu sebetulnya pertama kita tarik itu Nardi ya. Di Siu tuh sering main sama kita. Kan kita punya satu lagu ciptaan sendiri judulnya Bintang. Nah rencananya katanya mau launching nih hari ini. Lo boleh lihat ada di Instagramnya pulpen apa? 7 underscore kalau nggak salah. Pulpen 7. Pulpen 7. Akhirnya kita kepikiran deh si Aner kayaknya nggak penting-penting banget ya, nggak bisa main juga, nggak jelas tuh anak. Jadi kalau misalkan lo main PS bentuknya acak-acakan tuh, cuma power doang tinggi, skill minus, sama kelakuan udah nggak ada bagus-bagusnya. Lo bisa bayangin kan, ya doang yang main drum kakinya diangkat satu coy, begini kayak makan di warteg. Ilmunya udah jauh coy. Buat kita ganti sih, maksudnya kita merger lah. Enggak, sebenarnya enggak sih. Enggak, kita singkirkan pelan-pelan Aner itu karena memang udah gak ada faedahnya lah, nggak berguna. Akhirnya Vicky ikut sama kita. Vicky kebetulan Dewi juga ya dulu ya. Iya, Sempet gabung juga kan. Sempet gabung, akhirnya kita main. Akhirnya dalam satu acara kita ada manggung di Tanah Abang di Cideng. Nah saat di Cideng itu waktu band kita mau dipanggil itu si Dewi nggak ada ya. Si Dewi nggak ada. Jadi kita bingung waktu itu siapa yang harus jadi vokalis. Akhirnya dengan sulap segala macam. Kebetulan kita dapat dikasih jalannya ketemu sama namanya Boya Sabrina. Boya Sabrina nih masuk orang yang menurut gue sih mudah bergaul lah, cepat bergaul, rada-rada karena mungkin tingkah polanya sama kita orang kali ya. Nah waktu itu kita nyanyi lagu Zombie, Cranberries. Waktu itu kita nyanyi, nggak tahu satu lagu lagi gue lupa. Kita dengar, wah kaget dong, ternyata di luar ekspektasi kita orang nih vokalisnya, bagus suaranya. Setelah berapa lama kita nggak manggung-manggung, akhirnya kita niat buat rekaman. Lihat gimana ya kalau kita buat rekaman, lihat duit nggak ada kan, lihat banda apa ini kan. Dan akhirnya motor Vespa gue brother kita jual ke Cawang. Nah akhirnya gue inget banget si Yot jual Vespanya harganya 600.000 kalau nggak salah waktu itu. Tahun 2000 berapa? 2006-an lah. 2006 kurang lebih. Berarti kita ngeband tuh udah hampir hitungannya dari 99 sampai 2005. Yang sampai 2005 itu kita udah perjalanan udah cukup jauh lah. Udah ganti-ganti personil, udah manggung di mana-mana, akhirnya kita mutusin rekaman. Nah, waktu mutusin rekaman itu kita sempet nyari-nyari yang namanya studio. Di Jakarta dulu sih cukup mudah ya. Cuman yang buat bisa record itu agak susah. Waktu itu kita dapat di daerah Grogol lah. Di daerah Grogol. Biayanya gue agak lupa. 800 itu kalau nggak salah berapa lagu ya? Ya mau mixing. Pokoknya 800 itu kita terima beres kalau nggak salah 3 atau 4 lagu deh. Itu udah termasuk proses mixing dan CD ya. Kita terima CD kan waktu itu. Dan lu tahu operator mixingnya siapa? Yang megang soundman-nya. Dia soundman film silat Indosiar. Namanya. Jadi suara Sion. sound musik kita Namanya Sion dulu yang megang. Nah waktu itu kita juga belum ngerti cara gimana, belum pernah ngebayangin waktu itu cara recording itu seperti apa. Jadi kita nggak pernah tahu lah prosesnya gimana, harus pakai metronom, harus gimana. Akhirnya kita memberanikan diri dah. Kita recording itu jam 8-an kurang lebih lah.
Nah, di depan studio itu ada rental PS cuy. Jadi kalau lu belum tahu recording nih prosesnya, pertama diambil itu gitar. Gitar itu diambil cuman sebagai apa ya? Sebagai pengiring doang buat tahu tempo dan alur lagunya lah. Dari intro, ref sampai habis. Nah, itu dia cuma sebagai pengiring, nanti dia di recording lagi. Begitu itu sudah di tag awal, sudah dapat, habis gitu drum masuk. Sekarang gue tanya dulu nih, mumpung ada orangnya kan. Fik bro, dulu gampang ya? Gimana sih? Iya, sama. Kebetulan si Vicky itu dia tanpa tag ulang. Nah, pas Vicky sudah masuk, jadi karena di depannya rental PS, begitu Vicky masuk, kita main PS. Jadi tanpa merhatiin drummer mainnya gimana, pokoknya terima bersih aja lah kita lah. Pokoknya lillahi ta'ala. Nah, begitu drummer selesai, masuk kedua bass. Habis gitu lead gitar kalau nggak salah ya. Lead gitar, habis lead gitar terakhir vokal. Coba dites dulu. Nah, begitu dites, nggak nyampe akhir lagu dia bilang udah selesai, udah bagus dah, langsung aja. Nah, itu kita minggu lah kurang lebih kita bolak-balik untuk nyari pasnya itu lagu di mana. Nah, lo kalau mau dengerin nanti ada di SoundCloud di SoundCloud sama ada. Dulu ini kita punya juru dokumentasi kita dulu almarhum Agung namanya. Dia ikut juga waktu pas nge-record ya. Iya, recording ikut, dia yang bikin ngambil foto-fotonya. Nah, itu foto-fotonya itu kita buat bikin CV ya. Band profile. Nah, itu kalau nggak salah di Facebookku masih ada deh fotonya, gue juga lupa. Kita sampai niat banget sampai bikin band profile untuk ke label-label. Dulu sih niatnya emang besar karena emang market dulu tuh emang istimewa lah dibanding sekarang ya. Nah, dulu gitu kita dapat album itu ada salah satu radio. Nah, gue diajak siaran sama dia. Loh, sini cung, bener ini. Oh beda ya. Cikokol kan? Nah, dulu nih gua sama dia nih malam-malam nih habis maghrib. Wah, radionya namanya apa? Karisma. Oh iya, Karisma. Nah, lo kalau mau tahu tuh lagu apa radio Karisma itu radio yang lumayan di sekitaran Tanah Abang, Jakarta Pusat itu cukup terkenal dengan lagu-lagu yang umum orang suka. Kalau ngerti kan lagu-lagu yang enggak terlalu ribet-ribet banget. Nah, iya benar, gua salah jalan. Kan gue bilang juga salah keluar. Si goblok. Hah? Nah, waktu itu si Yot telepon gue kalau nggak salah. Si Yot bilang, cuy, ke daerahnya mana? Thomas kalau nggak salah tuh, di daerah Pasar Thomas tuh. Bisa dengan gaya yang kita bawa CD buat giveaway ceritanya. Dulu kita bawa giveaway itu berapa CD gue lupa. Iya, ada tanda tangan kita. Ada tanda tangan kita juga. Udah kesang bener. Gue rasa yang dapat tuh CD nyesel sampai sekarang. Nah, kita coba ngerasain gimana waktu itu siaran radio, kita diwawancarain ngasih giveaway itu. Nah, salah satunya dulu kalau nggak salah yang dapat giveaway itu perempuan kebetulan, nggak tahu namanya, dah gue udah lupa tahun. Nah, si Iot nih malam-malam ngajakin gua, oke, lama-lama udah selesai. Terus kita mikir nih, siapa lagi yang mau kita jual nih CD, siapa yang mau beli kan? Karena kita juga banyak terkenal kan. Yang sasaran kita cuma satu lah, teman sekolah. Jadi kita samperin. Salah satunya dulu adalah mantan band gue. Nah, Nurudin tuh kita samperin di daerah Tanah Abang. Dia lagi sama hewan piaraannya. Lalu kalau orang Tanah Abang lo pasti tahu yang namanya Pasar Kambing. Nah, gue di situ tuh jualan, ketemu sama dia. Dia yang bawa CD-nya. Wah, Yot, habis Yot. Gue jualnya waktu itu nggak tahu proses tipu menipu atau dia yang hilaf, gue nggak tahu. Jadi caranya dulu gue udah ketemu Aner, gue bilang sama Ner, lo punya duit 25.000 mana Ner? Ada Rap, buat apaan? Coba Ner duitnya Ner. Nah, begitu dia kasih duit 25.000, gue kasih CD-nya. Ner, buat lo CD-nya. Jadi gue nggak minjem sama dia. Ada sistem barter namanya. Jadi dia kasih gue duit 25.000, gue ngasih CD. Tapi gue nggak bilang ngejual, gue kasih aja begitu dah. Nggak lama setelah itu bandnya bubar. Bukan bubar sih, maksudnya vakum lah. Karena si Yot dengan pekerjaannya, vokalis kita Boya Sabrina tuh menikah dapat laki-laki yang dan semenjak nikah suara vokalnya turun karena udah ganti mic. Udah nggak pakai Shure lagi. Sekarang kita ngeband itu tergantung jadwal aja, tergantung bisanya kita lah. Bisa. Nah, ini kebetulan kita mau ngeband nih, nanti di studio kita rekam lagi. Gue bakal kasih tahu lo studio di Tangerang yang harganya berapa?
40-an lah. Yang kurang lebihnya di Jakarta udah nggak ada. Jakarta tuh orang udah, gue lihat sih hampir nggak ada lah. Studio-studio yang dulu kita main tuh di Pit, Pratama, Puma, terus di dulu yang di Brimo apa ya? Yang lo ngasih obat itu. Obat. Ya gue sih per-peran aja. Nah dia dulu penjahat juga cuy. Lo bayangin cuy. Jadi ada cewek Kelas 2. kelas 2. Nah waktu dia kelas 2 itu dia ngikut ngeband. Nah sama temen gue gilanya, oh dia pesen mie ayam bakso sama teh botol. Teh botolnya dikasihin, nggak yakin nih orang bakal mempan. Mie baksonya juga dikasih. Lo bayangin cuy, Dan mie bakso pakai itu. Nggak, dan lu kalau penasaran apa sih nama obat itu nih? Masih ingat? Fly. Yang parahnya lagi dia di studio tuh udah kurang lebih udah muyung-muyung lah, udah parah lah. Kebetulan terakhir kalau nggak salah yang nganterin pulang gua. Akhirnya nih masuk YouTube nih wawancara kita diusut. Nah itu udah cerita lama cuy, orangnya juga Cerita lama, orangnya masih hidup. Nah lo kalau mau tahu lagi ya yang dikerjain lagi ada lagi